Sebelum memulai pembelajaran mengenai cakra-cakra dalam diri manusia, izinkan saya melakukan pengakuan, yaitu, saya tidak benar-benar memahami tentang cakra-cakra ini. Saya sudah mempelajarinya, dan mengerti apa yang dimaksud dengan cakra-cakra, dan merasakan di dalam tubuh, tetapi untuk menjelaskannya secara menyeluruh kepada orang banyak, saya masih belum mampu. Yang bisa saya katakan adalah, dari mengetahui tentang cakra-cakra ini, saya semakin menyadari bahwa Sang Pencipta benar-benar menyayangi dan memuliakan manusia. Saya memakai pengetahuan yang saya dapatkan tentang cakra-cakra ini untuk semakin mengenali diri sendiri, dan mengenal Ilahi, serta menyayangi semesta. Jadi, saya tidak tahu jika ditanya tentang cara membukanya atau mengaktifkannya, bahkan cara menutupnya. Yang saya pahami dari diri sendiri adalah, dengan mempelajarinya, saya seperti bisa mengakses cakra-cakra diri sendiri. Begitu juga saya berharap, dengan membagi pengetahuan, akan ada beberapa orang yang bisa mendapat penerangan yang membantunya memahami tentang dirinya sendiri. Berikut ini penjelasan yang mungkin tidak terlalu mendalam mengenai cakra-cakra dalam diri kita, dan semoga bisa dipahami oleh sahabat jiwa semuanya. Membuka dan mengaktifkan cakra bisa mempengaruhi kesehatan jiwa raga secara keseluruhan, sekaligus membantu insting kita menyatu dengan perasaan dan pikiran. Cakra adalah pusat energi di dalam tubuh yang mengatur karakteristik psikologis diri. Bayangan yang bisa membantu kita semakin memahaminya adalah, dengan membayangkan kincir air yang berputar untuk mengalirkan air di seluruh desa. Atau kincir angin yang menggerakkan generator listrik yang akan menyalakan lampu-lampu untuk menerangi sebuah kota. Jika kincir-kincir itu tidak berputar dengan baik, maka aliran air dan angin tadi tidak bisa tersalurkan dan tidak memberi manfaat. Lalu apa yang terjadi jika cakra tubuh kita tidak seimbang karena tertutup atau sebaliknya terlalu aktif? Jika cakra tidak seimbang, kita akan sulit menemukan kedamaian dalam diri. Contoh ketidakseimbangan sudah saya buat di video sebelumnya tentang merasakan koneksi intens pada pasangan twin flame. Di akhir video ini akan saya sematkan link videonya. Ada 7 cakra utama, 4 di tubuh bagian atas, yang mengatur sifat-sifat mental kita, dan 3 di tubuh bagian bawah, yang mengatur sifat-sifat instingtif kita. Pertama, cakra dasar, berwarna merah. Cakra ini adalah pusat pengaturan energi diri yang membuat kita sadar secara fisik, dan merasa nyaman pada banyak situasi. Jika terbuka, kita akan merasa seimbang, peka, stabil, aman, dan terhubung dengan jasmani. Tidak mudah mencurigai orang di sekitar kita tanpa alasan. Secara fisik dan jiwa, kita merasakan kehadiran diri sendiri di situasi yang sedang terjadi. Jika cakra ini kurang aktif, kecenderungan diri akan sering merasa takut atau gugup, dan mudah merasa tidak terima dengan keadaan atau kenyataan. Jika cakra ini terlalu aktif, kita akan menjadi materialistis dan rakus, seolah kita harus aman dan tidak bisa menerima perubahan. Gunakan tubuh kita dan sadari cakra tersebut dengan cara melakukan yoga, berjalan-jalan di sekitar blok perumahan, atau bersih-bersih rumah. Berbagai aktivitas tersebut membuat kita bisa merasakan tubuh sendiri, dan akan memperkuat cakra tersebut. Kedua, cakra sakral, berwarna oranye. Cakra ini berkaitan dengan perasaan dan seksualitas. Keseimbangan pada cakra ini akan menegaskan keindahan manusia sebagai maskulin atau sebagai feminin. Jika terbuka, dilepaskan dengan bebas, dan diekspresikan tanpa emosi berlebihan, kita akan terbuka pada daya tarik diri sendiri dan bisa bersemangat tetapi juga cuek. Tidak akan ada masalah yang berasal dari seksualitas, artinya, kita menerima diri secara fisik, merayakannya dengan kebanggaan dan penuh syukur, serta mampu mengendalikannya.
Jika cakra ini kurang aktif, kita cenderung tidak emosional, lesu, dan tidak begitu terbuka kepada siapapun. Jika terlalu aktif, kita cenderung sensitif dan emosional sepanjang waktu. Bisa jadi emosi yang sensitif dan emosional itu akan selalu kita redam dengan menjadi sangat seksual. Ketiga, cakra solar plexus berwarna kuning. Cakra ini melingkupi rasa percaya diri, terutama dalam sebuah kelompok. Ketika terbuka, kita akan merasa memegang kendali dan merasakan kebanggaan pada diri sendiri. Jika cakra ini kurang aktif, kita cenderung menjadi pasif dan gamang. Bisa jadi kita akan sering merasa khawatir dan itu sangat tidak mengenakan. Jika terlalu aktif, kita cenderung bersikap angkuh dan agresif. Keempat, cakra jantung berwarna hijau. Cakra ini berkaitan dengan cinta, kepedulian, dan kasih sayang. Ketika terbuka, kita akan terkesan penuh kasih dan ramah, dan selalu bekerja dalam kerangka hubungan yang menyenangkan. Jika cakra ini kurang aktif, kita cenderung menjadi dingin dan tidak ramah. Jika terlalu aktif, kita cenderung menjadi amat penyayang kepada orang-orang, sehingga mereka merasa risih. Bisa jadi kita malah terkesan egois karena ingin menguasai seseorang, atau menjadi gampang terbodohi karena terlalu menyayangi seseorang atau sesuatu. Menyeimbangkan cakra ini akan membantu kita melepas kemelekatan. Kelima, cakra tenggorokan berwarna biru muda. Cakra ini berbasis ekspresi diri dan komunikasi. Ketika cakra ini terbuka, mengekspresikan diri menjadi mudah, dan biasanya seni menjadi sarana penyaluran yang bagus. Jika kurang aktif, kita cenderung tidak banyak bicara sehingga digolongkan sebagai pemalu. Perlu diingat, sering berbohong akan menyebabkan cakra ini bisa terhalang. Jika terlalu aktif, kita cenderung banyak bicara sehingga membuat banyak orang merasa terganggu. Kita juga akan menjadi pendengar yang buruk. Keseimbangan pada cakra ini akan membuat kita melahirkan kalimat yang mengandung hal-hal positif yang sesuai tempatnya. Keenam, cakra mata ketiga berwarna indigo. Seperti namanya, cakra ini berurusan dengan wawasan. Yang artinya ada wawasan yang tidak biasa dan tidak bisa dilihat oleh manusia lain, yang justru bisa kita lihat atau pahami secara mendalam. Ketika terbuka, kita akan memiliki kemampuan cenayang yang bagus, intuisi yang kuat, dan cenderung memiliki mimpi atau visi masa depan. Jika cakra ini kurang aktif, kita memiliki kecenderungan ingin orang lain selalu berpikir tentang kita. Selain itu juga, kita menjadi terlalu bersandar pada keyakinan yang dibuat orang lain, dan membuat kita sering kebingungan sendiri. Jika terlalu aktif, kita cenderung hidup di dunia imajinasi sepanjang hari. Pada titik ekstrim, kita bisa sering berhayal, atau bahkan mengalami halusinasi. Ketujuh, cakra mahkota, berwarna ungu. Ini merupakan cakra yang paling spiritual. Cakra ini melingkupi kebijaksanaan dan penyatuan dengan alam semesta. Ketika cakra ini terbuka, prasangka sirna dari daftar hidup, dan kita akan lebih memahami dunia dan kaitannya dengan diri sendiri. Jika cakra ini kurang aktif, kita cenderung tidak begitu spiritual, tidak memakai kebijaksanaan hidup, dan mungkin pemikiran menjadi sangat kaku. Jika terlalu aktif, kita cenderung selalu menalar segala hal. Spiritualitas yang benar-benar terlalu aktif bisa menyebabkan kita mengabaikan kebutuhan jasmani, makanan, air, tempat tinggal. Itu sebabnya cakra dasar sangat penting agar kita tetap menyatu dengan jasmani. Demikian cakra-cakra yang berada dalam diri manusia. Beberapa ada yang berpendapat masih ada lagi tingkatan cakra lainnya, tetapi 7 cakra ini sudah melengkapi.
Ada satu hal yang juga saya alami semenjak mengenali tentang cakra-cakra ini, yaitu, dengan mengetahui keberadaannya saya merasakan perbedaan yang berarti dalam diri. Contohnya, di saat menemukan rasa tidak nyaman atau hambatan menguasai diri saya, dengan mengetahui cakra-cakra inilah, saya menjadi fokus menyeimbangkan sumber cakra yang menjadi motor penggerak rasa tidak nyaman atau hambatan tersebut. Semoga sahabat jiwa semua juga bisa merasakan hal yang sama, dan bisa menjadi sarana untuk menaikkan frekuensi diri. Terima kasih semua, semoga bermanfaat, salam cinta dan kedamaian.